Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Begini tanggapan Erick Thohir usai pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Uzbekistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Semua masyarakat pasti setuju dengan keputusan PSSI ini. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Begini tanggapan Erick Thohir usai pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Uzbekistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Semua masyarakat pasti setuju dengan keputusan PSSI ini. Stadion utama Sumatera Utara malam ini menjadi saksi salah satu laga yang paling dinanti di ajang Piala Kemerdekaan U17 2025. Ribuan supporter Garuda Muda memadati tribun, membawa bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan, dan menciptakan atmosfer yang membakar semangat para pemain di lapangan. Laga kontra Uzbekistan U17 memang sejak awal diprediksi berjalan sengit. Tim lawan dikenal memiliki permainan cepat, fisik kuat, dan teknik yang terasa rapi. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim tampil penuh intensitas. Timnas Indonesia U17 menunjukkan keberanian untuk menguasai bola di lini tengah, membangun serangan dari kaki ke kaki, dan berani menekan ketika kehilangan bola. Beberapa peluang emas sempat tercipta, membuat penonton bersorak setiap kali bola mendekati gawang Uzbekistan. Meskipun lawan memberikan tekanan yang cukup besar, Garuda Muda tidak terlihat gentar. Mereka tetap disiplin dalam bertahan dan kreatif dalam membangun serangan. Laga berjalan penuh drama hingga menit-menit akhir. Sorakan dan teriakan pendukung menjadi pengiring setiap aksi di lapangan. Meski hasil akhir pertandingan mungkin tidak sesuai harapan sebagian penonton, semua yang hadir bisa melihat satu hal. Semangat juang dan determinasi anak-anak asuhan Nova Arianto tidak pernah padam. Usai laga, sorotan media langsung tertuju ke area konferensi pers. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, hadir untuk memberikan tanggapan resmi. Dengan sikap tenang namun penuh keyakinan, ia membuka pernyataannya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, dan staf yang sudah memberikan 100% usaha mereka malam ini. Hasil pertandingan hanyalah satu bagian dari proses panjang yang sedang kita jalani, ucapnya. Erick kemudian menegaskan satu hal yang sejak beberapa hari terakhir menjadi pertanyaan publik. Status Nova Arianto sebagai pelatih Timnas Indonesia U17. Saya ingin menegaskan bahwa posisi Nova Arianto aman. Tidak ada pembicaraan mengenai pergantian pelatih. Beliau akan tetap memimpin tim ini hingga Piala Dunia U17 2025 di Qatar, katanya tegas. Pernyataan ini langsung mendapat sambutan positif dari para awak media dan ofisial yang hadir. Menurut Erick, tujuan utama keikutsertaan Indonesia di Piala Kemerdekaan U17 2025 bukanlah semata-mata mengejar trofi, melainkan mematangkan tim untuk tantangan yang lebih besar di Qatar nanti. Turnamen ini adalah ajang uji coba yang sangat penting. Kami ingin melihat sejauh mana kesiapan tim, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, lalu memperbaikinya. Semua itu tidak bisa diukur dari satu atau dua hasil pertandingan saja. Lanjutnya, ia juga memuji perkembangan tim selama turnamen ini berlangsung. Saya melihat pola permainan yang mulai terbentuk. Anak-anak berani membangun serangan dari belakang, tidak hanya mengandalkan bola panjang. Mereka juga semakin kompak dalam bertahan, dan mulai mengerti kapan harus menekan lawan. Ini adalah hasil kerja keras pelatih dan para pemain, kata Erick. Lebih jauh, Erick menekankan pentingnya stabilitas dalam pembinaan sepak bola usia muda. Menurutnya, membentuk tim yang solid memerlukan waktu dan kesabaran. Kita harus konsisten dengan program yang sudah dibuat. Mengganti pelatih di tengah persiapan akan mengganggu ritme dan mengulang proses dari awal. Itulah mengapa PSSI memberikan kepercayaan penuh kepada Nova. Jelasnya, Nova Arianto yang duduk di sebelah Erick hanya tersenyum ketika mendengar pernyataan tersebut. Ketika diberi kesempatan bicara, ia menyampaikan rasa terima kasihnya. Saya menghargai kepercayaan yang diberikan PSSI. Fokus saya adalah membawa tim ini siap bersaing di Piala Dunia U17 nanti.
Pertandingan malam ini memberikan banyak pelajaran yang akan kami perbaiki di latihan berikutnya. Ujarnya singkat namun penuh makna. Keputusan PSSI untuk mempertahankan Nova sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter. Banyak yang menilai langkah ini tepat, mengingat tim memang sedang dalam tahap pembentukan dan menunjukkan progres positif dari pertandingan ke pertandingan. Di media sosial, dukungan kepada Nova mengalir deras. Tagar dukung Nova kembali muncul di lini massa, diiringi foto-foto para pemain U17 yang berjuang di lapangan malam ini. Meski atmosfer pasca pertandingan di stadion mulai mereda, semangat supporter masih terasa. Banyak yang meyakini bahwa dengan dukungan penuh, waktu yang cukup, dan proses pembinaan yang konsisten, timnas U17 bisa tampil maksimal di Qatar tahun depan. Dan malam ini, selain menyaksikan perjuangan sengit di lapangan, publik juga mendapat kepastian bahwa proyek besar ini akan dijalankan tanpa gangguan pergantian pelatih. Erik menutup konferensi pers dengan kalimat yang menegaskan visi jangka panjang PSSI. Kita tidak hanya membangun tim untuk satu turnamen. Kita membangun generasi baru sepak bola Indonesia. Nova adalah bagian penting dari misi ini, dan ia akan bersama kami hingga tujuan itu tercapai, pungkasnya. Dengan kepastian ini, suasana di kubu Garuda Muda menjadi lebih tenang. Para pemain bisa fokus berlatih, pelatih bisa bekerja tanpa tekanan yang berlebihan, dan supporter bisa menaruh kepercayaan penuh pada tim. Pertandingan melawan Uzbekistan malam ini mungkin hanyalah satu babak dari perjalanan panjang. Tetapi pesan yang keluar dari stadion malam ini jelas. Timnas U17 akan terus melangkah bersama, dengan Nova Arianto tetap di kursi pelatih. Gara-gara selebrasi nyungsep ke parit sedalam 3 meter, striker Timnas Indonesia U17 Mirza kena tegur keras Nova Arianto. Sebuah momen unik sekaligus kontroversial terjadi dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U17 melawan Timnas Tajikistan U17. Di tengah sorak-sorai penonton dan ketegangan pertandingan, penyerang muda Garuda Asia, Muhammad Mirza Firjatullah, sukses mencetak gol yang membuka keunggulan timnya. Namun, euforia itu berujung pada sebuah insiden tak terduga. Dalam selebrasinya, Mirza tiba-tiba berlari ke tepi lapangan dan nyungsep atau terjatuh ke dalam parit sedalam sekitar 3 meter yang mengelilingi area permainan. Aksi tersebut sontak mengundang tawa penonton, membuat para pemain terkejut, dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak yang menganggap kejadian itu lucu dan menjadi bumbu hiburan di tengah pertandingan. Namun, dari sisi pelatih dan tim, insiden tersebut justru memunculkan kekhawatiran. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memberikan respons tegas terhadap tindakan anak asuhnya itu. Bagi Nova, selebrasi seperti itu tidak hanya berisiko bagi keselamatan pemain, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dengan pihak lawan atau bahkan wasit. Yang pasti saya sangat menyayangkan dan saya harap itu menjadi kejadian yang terakhir ya, ujar Nova Arianto dalam konferensi pers jelang laga kontra Uzbekistan, beberapa hari setelah insiden tersebut. Ucapan Nova bukan sekadar teguran, melainkan pengingat bahwa setiap tindakan pemain di lapangan, terutama saat sorotan publik sedang mengarah tajam, memiliki dampak yang lebih luas. Nova menjelaskan bahwa sejak awal ia selalu menanamkan prinsip profesionalisme kepada para pemain muda yang dibinanya. Selebrasi gol memang wajar dilakukan, apalagi untuk pemain muda yang penuh semangat, namun ada batas-batas yang harus dijaga. Saya selalu pesan dengan pemain, jangan sampai membuat selebrasi itu membuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri, tegasnya. Dalam pandangan Nova, sepak bola bukan hanya soal menghibur penonton, tapi juga menjaga diri agar tetap siap bermain di laga-laga berikutnya tanpa risiko cedera yang tidak perlu. Selain faktor keselamatan, Nova juga menyoroti aspek sportivitas. Ia menekankan bahwa rasa hormat kepada lawan adalah bagian tak terpisahkan dari etika bertanding. Dalam pertandingan internasional, setiap gestur bisa saja diartikan berbeda oleh lawan atau ofisial pertandingan. Selebrasi yang dianggap biasa oleh satu pihak, bisa dipandang provokatif oleh pihak lain. Jadi saya harap ini menjadi yang terakhir dan saya minta pemain melakukan selebrasi seperti biasa. Karena selain itu kita harus menghormati lawan juga. Lanjutnya, bagi Nova, momentum setelah mencetak gol sebaiknya digunakan untuk membangun energi positif, baik bagi diri sendiri maupun tim. Pemain bisa merayakan dengan rekan setim, memberi salam ke arah penonton, atau melakukan gerakan khas yang aman dan tidak berlebihan.
Hal itu akan lebih menggambarkan kebanggaan dan semangat, sekaligus tetap menjaga atmosfer pertandingan tetap kondusif. Mohammad Mirza Firjatullah sendiri adalah salah satu penyerang andalan timnas Indonesia U17. Di usianya yang masih belia, ia sudah menunjukkan insting tajam di depan gawang, pergerakan lincah, dan kepercayaan diri tinggi saat menghadapi lawan. Gol yang ia cetak ke gawang Tajikistan adalah bukti kualitasnya. Namun insiden selebrasi Nyungsep itu justru mengalihkan perhatian publik dari prestasinya di lapangan. Alih-alih membicarakan teknik penyelesaian golnya, media dan penonton lebih sibuk menyoroti rekaman aksinya yang viral. Bagi Nova Arianto, hal ini menjadi contoh nyata bagaimana satu momen kecil bisa mengubah fokus pemberitaan. Di era media sosial, video insiden seperti itu dapat menyebar sangat cepat. Dan meski sebagian penonton menganggapnya lucu, citra profesional pemain bisa ikut terdampak. Prestasi di lapangan harus tetap menjadi fokus utama, tegas Nova, seakan mengingatkan seluruh pemain muda bahwa sorotan publik adalah pedang bermata dua. Piala Kemerdekaan 2025 sendiri menjadi ajang penting bagi timnas U17. Turnamen ini bukan hanya sekadar kompetisi tahunan, tetapi juga wadah pembentukan mental bertanding pemain muda di level internasional. Nova ingin anak-anak asuhnya belajar mengelola emosi, memahami strategi permainan, serta menanamkan nilai-nilai sportivitas. Insiden selebrasi Nyungsep yang dialami Mirza, meski tidak menimbulkan cedera serius, tetap menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Sebagai pelatih, Nova tahu bahwa pemain muda cenderung ekspresif dan terkadang terbawa suasana. Euforia mencetak gol bisa membuat mereka melakukan hal-hal spontan yang di luar rencana. Namun, ia berharap para pemain bisa belajar menyalurkan kegembiraan secara positif, sehingga semangat yang ditunjukkan di lapangan akan menginspirasi, bukan menimbulkan kekhawatiran. Kita ingin para pemain ini tumbuh menjadi atlet yang tidak hanya hebat secara teknik, tapi juga matang secara mental dan sikap, tutup Nova. Bagi Mirza, teguran ini bisa menjadi pelajaran berharga di awal karirnya. Ia kini berada di jalur yang menjanjikan untuk menjadi salah satu penyerang masa depan Indonesia, dan menjaga profesionalisme adalah kunci agar potensinya berkembang maksimal. Publik tentu akan selalu mengingat gol-golnya. Tetapi dengan catatan bahwa selebrasi Nyungsep ke parit sedalam 3 meter itu sebaiknya hanya menjadi cerita sekali seumur hidup. Bicara jujur, Shin Tae-yong bilang peluang timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 cuma 30%. Shin Tae-yong berbicara jujur soal pendapatnya mengenai peluang timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. STY sapaan akrabnya terang-terangan menyebut skuad Garuda hanya punya peluang tipis sebesar 30%. Untuk diketahui, pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan digelar pada Oktober mendatang. Skuad Garuda akan melakoni laga pembuka grup B dengan menghadapi Arab Saudi tepatnya pada 9 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah jeda 2 hari, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Irak pada 12 Oktober. Ada beberapa faktor yang membuat Shin Tae-yong menilai peluang timnas Indonesia sangat tipis di putaran keempat. Namun di sisi lain, pelatih asal Korea Selatan itu juga menekankan pendapatnya kali ini sama sekali tidak berniat untuk menyerang pihak manapun. Kalau boleh jujur, peluangnya tidak sampai 30%, ujar Shin Tae-yong di Jackpot. Mungkin penggemar Indonesia tidak setuju dengan pendapat saya. Tapi secara objektif saya bukan berniat menyerang siapapun. Hanya berpendapat sebagai seorang pelatih sepak bola. Lanjutnya, pertama, menurut Shin Tae-yong Indonesia sudah kalah dari segi waktu persiapan tim mulai dari mengumpulkan pemain hingga latihan bersama untuk mematangkan strategi. Timnas Indonesia yang mayoritas diperkuat pemain abroad kemungkinan baru bisa berkumpul kurang dari 5 hari sebelum melakoni pertandingan. Jadwal di liga masing-masing serta izin dari klub jadi faktor utama. Situasi ini dinilai Shin Tae-yong berbanding terbalik dengan tim tuan rumah seperti Arab Saudi dan Qatar. Ambil contoh Arab Saudi yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di grup B. The Green Falcon yang hampir semua para pemainnya merumput di Liga Nasional dinilai akan lebih mudah untuk mematangkan persiapan tim. Selain itu, tentu dukungan supporter sendiri akan menjadi keuntungan sendiri bagi pasukan Hervé Renard. Arab Saudi tidak punya pemain dari luar negeri.
Jadi mereka sudah siap-siap dari Liga Nasional dan bisa mengatur jadwal liga mereka bagaimanapun caranya untuk mengumpulkan pemain timnas paling tidak Juli 10 hari sebelumnya. Tapi sekali lagi ini hanya dugaan saya, kata ST lagi. Sementara Indonesia, karena pemain-pemain inti berkarir di luar negeri, mereka harus terbang ke Arab Saudi dan kemudian bertanding 2 hari kemudian. Mereka jelas tidak ada waktu untuk pulihkan stamina dan latihan bersama. Itu jelas sangat merugikan, tukasnya.